Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Caesar Gunawan bisa hadir kembali di sini di Coffee Break. Dan pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari Jumat yang lalu tanggal 20 Oktober kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kami dengan tema Peran Jawa Barat menyambut Hari Santri Nasional. Pemprov Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki perda tentang pesantren dan ini merupakan janji politik saat kampanye pada tahun 2018 yang lalu. Terkait dengan hal ini pula, pagi ini sebuah kehormatan dan kebanggaan juga bagi saya pribadi sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, yaitu Bapak UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat Pak UU. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Kang Kesar. Pangestu, wah bener Pak ya. Pak UU, pertanyaan pertama nih ya, mohon dijelaskan tentang program unggulan milik Pemprov Jabar untuk mendukung Ponpes agar bisa bersaing dengan sekolah reguler lainnya, Pak UU. Ya, terima kasih. Memang Provinsi Jawa Barat adalah sebagai provinsinya pesantren. Ada 15.000 pondok pesantren, ada sekitar 5 juta santri yang ada di Jawa Barat. Maka wajar kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat sedikit memberikan perhatian kepada pondok pesantren. Yaitu yang pertama, kami sudah membuat kebijakan-kebijakan lewat Pak Gubernur Kang Ridwan Kamil, karena memang dia adalah cucu kiai, saya juga cucu kiai, jadi wajar kalau memang melirik tentang pondok pesantren. Antara lain pertama, adanya program satu pesantren satu produk, di mana setiap pesantren didorong untuk membuat sebuah produk ekonomi yang bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Kemudian juga dia didorong dan diberikan pendidikan tentang produk tersebut. Pesantren ini produknya bisa perikanan, bisa ekonomi kreatif ataupun pertanian, diberikan penyuluhan sesuai dengan bidangnya, kemudian diberikan modal, kemudian juga modal tersebut dievaluasi sampai 3 kali evaluasi. Selesai tahap pertama evaluasi dikasih modal 330 juta, kemudian tahap kedua dievaluasi lagi dikasih 250 juta, tahap ketiga dievaluasi lagi dikasih sekitar 400. Jadi total hampir 800 juta pondok pesantren diberikan bantuan berupa modal ekonomi untuk pondok pesantren. Yang kedua, adanya perda pesantren, di mana perda pesantren ini merupakan janji kami, Kang Emil, kepada masyarakat, khususnya kelompok pesantren. Alhamdulillah perda ini sudah selesai, pergubnya sudah ada, di mana ada 3 inti daripada perda ini. Yang pertama adalah pesantren berhak menerima anggaran dari pemerintah secara reguler. Biasanya mendapatkan bantuan itu dari badan bansos. Nah sekarang akan reguler, tidak hanya mereka yang dekat dengan para pemimpin di Jawa Barat, yang tidak dekat pun karena perda ini sudah bergulir, maka akan kebagian. Jadi unsur keadilan, pemerataan akan bisa terlaksana. Yang kedua, pesantren berhak menerima penyuluhan dari pemerintah. Baik itu penyuluhan tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang lingkungan hidup, ataupun yang lainnya yang dibutuhkan oleh pesantren, berhak menerima. Termasuk mungkin di situ ada kurikulum pesantren. Tetapi kalau kurikulum pesantren, kami yakin mereka banyak yang tidak membutuhkan penyuluhan dari pemerintah. Karena setiap pesantren biasanya sudah punya kurikulum masing-masing, sesuai dengan alma maternya. Ada yang misalnya dari Gontor, ikut ke alma maternya, kurikulum Gontor. Ada yang ke Miftul Huda, ada yang ke Buntet, ada yang ke Babakan Ciwaringin, Kempek, dan yang lainnya di Pasung, sesuai dengan alma mater masing-masing. Yang ketiga adalah berhak pesantren itu mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah. Misalnya pemerintah harus melibatkan pesantren, melibatkan santri dalam melakukan kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan dalam bidang bersifat keagamaan. Jadi 3 prinsip yang ada dalam perda ini mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan sebagai bentuk penghargaan, pengakuan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pesantren dan komunitas pesantren. Jadi nanti tidak kemungkinan santri mendapatkan biaya operasional santri dari pemerintah provinsi. Yang selama ini kalau santri salafiyah kan tidak kebagian, kecuali santri dengan SMP, SMA dapat kebagian BOS. Begitu juga tidak terlalu kemungkinan nanti para kiai, para ustadz, guru ngaji dapat bisyarah
dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga ada perhatian khusus dalam bidang anggaran. Dan saya berharap Perda ini juga diikuti oleh Perda yang ada di kabupaten kota, sehingga semakin kuat legalitasnya, semakin banyak perhatiannya kepada para kiai, anjingan dan santri dan para ustadz. Itu yang Iya, dengan melihat kenyataan tersebut ya Pak UU, lantas apa sajakah harapan Bapak kepada masyarakat dalam melaksanakan Perda Jabar nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Pak UU? Yang pertama, saya ke internal dulu. Saya berharap para santri harus benar-benar menjadi santri yang baik, santri yang diandalkan, santri yang menjadi harapan umat, harapan bangsa. Artinya jangan setengah-setengah, jangan ngaku santri tapi tidak suka ngaji. Tapi harus paham minimal 12 pan yang ada di pondok pesantren. Karena santri itu kan yang belajar 12 pan, 12 bidang studi yang ada di pesantren. Dari mulai fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, balaghah, kemudian Quran dan yang lainnya, itu harus benar-benar dikuasai. Karena santri hari ini sedang booming, santri hari ini sedang renyah ya dengan adanya Perda, dengan undang-undang, dengan adanya Perpres. Yang kedua, kepada orang tua, saya harap tidak meragukan lagi keberadaan anak yang ada di pesantren. Di samping sudah ada undang-undang, pesantren sudah menjadi pendidikan mainstream, sudah bukan pendidikan non formal lagi, tapi pendidikan formal, karena syahadahnya atau ijazah diakui oleh negara, seperti pada pesantren saya, ada Ma'had Ali, setara dengan perguruan tinggi. Alhamdulillah, sudah 3 tahun dengan program muadalahnya, ijazah diakui oleh negara, sehingga berhak menerima apa yang menjadi keharusan karena seseorang sudah menjadi satu sarjana. Begitu juga pesantren-pesantren yang lain. Kemudian juga jangan diragukan tentang pendidikan yang ada di pesantren. Insya Allah di samping bermanfaat untuk duniawi, berada di pesantren juga akan bermanfaat untuk ukhrawi. Jadi kepada masyarakat, pada wali murid jangan segan-segan untuk memasukkan anak ke pondok pesantren. Di samping sudah menjadi pendidikan yang formal, juga insya Allah akan multi kalau anak dimasukkan di pondok pesantren. Dunia udah dapat, ukhrawi pun insya Allah mendapat. Wah, terima kasih Pak UU atas jawaban Anda. Pak UU, tahan sejenak ya, kita akan jeda sebentar, setelah ini kita akan ngobrol lagi. Pemirsa TV One, jangan kemana-mana, kami segera kembali.